Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima kita akan membahas bersama tentang al-amr dan an-nahyu. Al-amr kita bahas satu-satu dari al-amr. Al-amr ini kalau tanpa alif lam disebut juga amrun. Kalau tanpa alif lamnya ya. Jadi asal katanya dari hamzah, mim dan ro, amrun. Itu secara bahasa artinya perintah. Tapi secara istilah al-amru ini adalah lafal atau kalimat atau penyebutan yang ada tuntutan, meminta, menyuruh untuk mengerjakan sesuatu hal dari atasan ke bawahan. Nah, dari definisi ini, coba kita pahami bahwa amr itu gak hanya selalu yang pakai fi'il amr, tapi bisa juga fi'il mudhari dan lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi intinya amr ini artinya perintah gitu, yang tidak hanya memakai fi'il amr, tapi bisa kata-kata lain yang berarti majas. Selanjutnya sighatnya, bentuk-bentuk amr, sighat bentuk ya. Jadi bisa dipahami dulu bahwa sighat ini maksudnya bentuk. Sighat ada dalam nahwu atau sorof. Jadi belajar ilmu agama itu akan selalu berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Jadi sebisa mungkin kita belajar juga bahasa Arab ya. Kemudian selanjutnya, amr ini merupakan lafal yang mengandung perintah. Nah, ada banyak macam sighatnya. Yang pertama, bentuk fi'il amr. Jadi perintah langsung. Contoh dalam Al-Quran ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada 3 kata perintah di sini. Aqimu ini fi'il amr. Atu fi'il amr. Warka'u, irka'u itu juga fi'il amr. Kedua, mudhari, fi'il mudhari. Itu ada lam amrnya dulu tapi. Ini contohnya. Tsumma liyaqdu. Al-yaqdu, thumma al-yaqdu itu adalah fi'il amrnya. Wal yufu ada lamnya dulu, wal yufu. Kalau yufu aja itu fi'il mudhari, tapi ada lamnya, lam amr. Wal yufu itu jadi mudhari yang didahului lam amr. Kemudian nomor 3, ism fi'il amr. Contohnya ya, ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, alaikum anfusakum. Nah ini alaikum anfusakum itu jagalah dirimu. Alaikumnya ini, anfusakum ini ism fi'il amr. Yang keempat, dengan menggunakan ism masdar atau pengganti fi'il. Misalnya wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Wa bil walidaini ihsana. Ihsana ini masdar. Tapi pengganti fi'il yang ini sifatnya perintah. Ihsana itu ism masdar. Yang artinya berbuat baiklah gitu. Yang kelima, menggunakan kalimat berita atau khobar. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Ini kalimat berita ya. Kemudian atau kabar. Jadi perintahnya berupa kabar. Kemudian yang keenam, bentuk lafal yang searti dengan amr. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum. Lafal kutiba. Nah, itu searti. Telah diwajibkan. Kutiba kataba wajib. Kalau kutiba diwajibkan. Kaidah-kaidah amr. Ini maksudnya ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Jadi kaidah-kaidahnya ada banyak. Kita pelajari beberapa ya. Insyaallah. Yang pertama, hukum asal dalam perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang mengatakan selainnya. Jadi, hukum asal perintah jika dalam Al-Quran ada perintah sesuatu, berarti asalnya wajib. Kecuali ada dalil
yang mengatakan selainnya gitu. Contoh perintah sholat, aqimus sholata. Nah, jadi itu wajib. Hukum asalnya wajib. Kedua, hukum asal dalam perintah tidak harus langsung dikerjakan kecuali ada dalil yang mengatakan hal lain. Jadi, nggak harus langsung dikerjakan kecuali ada dalil lainnya yang mengatakan boleh nanti-nanti. Jadi, maksudnya nggak wajib dilakukan seketika itu, tapi bisa dilakukan pada waktu lainnya. Contoh ya, hukum ibadah haji tidak wajib dilakukan karena ada dalil lainnya. Ada syarat lainnya, yaitu bagi yang sudah mampu. Contoh yang wajib dilakukan segera. Kalau tadi kan wajib yang tidak dilakukan segera ya. Kalau yang wajib dilakukan segera, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita harus menjaga keimanan kita secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, hukum asal perintah tidak dilakukan berkali-kali. Jadi boleh sekali aja, nggak dilakukan berkali-kali. Pada intinya wajib dilakukan walaupun sekali dalam seumur hidup, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan pelaksanaannya berulang-ulang, seperti sholat 5 waktu. Kemudian nomor 4, perintah berarti juga larangan untuk melakukan kebalikannya. Sudah jelas, kalau ada perintah berarti melakukan kebalikannya itu larangan, haram. Jadi secara tidak langsung perintah juga menunjukkan ada suatu larangan tentang kebalikan perintah itu. Contoh, perintah untuk beriman berarti larangannya kufur. Perintah untuk memakan makanan yang halal berarti larangan untuk makan makanan yang haram. Kelima, perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan perkara yang menjadi lantaran terlaksananya perkara tersebut. Jadi suatu perkara ada perantaranya. Nah, dalam perintah untuk melakukan sesuatu juga menunjukkan perintah melakukan perantara perkaranya ini. Contohnya, sholat berarti harus melakukan hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Contohnya wudhu gitu. Sekarang kita masuk ke an-nahyu. An-nahyu berarti larangan. Lawan katanya amr. Secara bahasa larangan, tapi secara istilah atau etimologi yaitu permintaan meninggalkan sesuatu menggunakan ucapan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Ada beberapa kaidah seperti amr tadi. Kaidah an-nahyu diantaranya, hukum asal larangan adalah karena haram. Al-aslu fil amri lit-tahrim. Contohnya larangan minum arak. Jadi, arak itu berarti hukumnya adalah haram. Kedua, larangan juga berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. An-nahyu an syai'il al-amru bididdihi. Jadi, larangan juga mengandung hukum perintah untuk melakukan kebalikannya. Larangan syirik berarti memerintahkan kita untuk beriman. Yang ketiga, larangan menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu rusak. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Jadi kenapa dilarang? Pasti ada hal tidak baik atau perkara yang buruk atau kerusakan di baliknya. Baik secara hukum ataupun secara zahir, secara nampak. Contoh, larangan jual beli barang najis. Berarti barang jual belinya rusak dan nggak sah. Perbuatan jual beli ini menjadi hukumnya haram. Nah, kesimpulannya, jadi perintah itu permintaan untuk melakukan sesuatu. Kalau larangan, permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Hukum asal perintah itu wajib dan hukum asal larangan haram. Perintah terhadap sesuatu larangan, melakukan kebalikannya juga sebaliknya. Jadi hanya lawan katanya aja antara al-amru dan an-nahyu. Kalau perintah itu nggak harus segera dilakukan secara berulang-ulang. Perintah melakukan sesuatu juga perintah melakukan perantara perkaranya. Seperti tadi contohnya kalau mau sholat harus wudhu dulu. Nah, larangan terhadap suatu perkara menunjukkan kerusakan perkara ini. Jadi
hikmah apa yang bisa kita petik dalam pelajaran kali ini, yaitu adalah kita sebagai umat Islam hendaknya paham tentang konsep hukum Islam dan syariat Islam, juga memahami kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, tidak hanya menjadi pengikut buta yang tidak mengetahui sumbernya. Jadi penting untuk kita selalu belajar, memperbaiki niat, selalu menambah pengetahuan baru, membuka diri untuk menerima ilmu-ilmu baru, terutama tentang syariat Islam. Gitu. Demikian. Kita lanjutkan ke pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.